itu tadi terakhir siapa? Kan Illumia, Emily, habis itu Illumia, Roxy, Emily, Roxy. Terakhirnya Crash. Crash ya? Oh iya benar Crash, oke. Zata Crash, oke masih masuk akal sih. Kalau misalnya Crash di band, memang mungkin karena mereka udah tahu kali ya pipikannya 44M juga seperti apa. Jadi yang di band kayak gitu dan sekarang mereka mendapatkan freedom gitu. untuk nge-pick Aoi ya. Padahal patah-patah begitu kayak lagi iklan. Lagi iklan sampo ya? Iklan sampo ya? Lagi iklan sampo lagi photoshoot gitu ya. Seru betul slow-mo gitu. Makanya asik banget. Oke, 2 pick terakhir yang akan diamankan oleh tim dari Dewa. Kalau kita lihat di sini belum ada sideliner juga. Belum ada, yap, 1 DS dan juga bakal ada jungler mestinya yang di-pick oleh tim Dewa. Jungler, apakah Slim segala taruh di jungler? Nah makanya, lagi ditunggu nih ya, lagi dilihat dulu, ditunggu. Tapi masalahnya kalau Slim jungler ketemu sama Aoi, menurut gue disaster gak sih? Disaster, karena kalau menurut gue malah agak impossible sih. Kenapa ya? Itu scaling time-nya. Terlalu lama dan terlalu squishy di awal-awal. Betul. Dan satu lagi gak punya skip tuh. Skill tuh oke, punya skill 2 bisa lompat. Oke, tapi kalau lompatnya nggak jauh-jauh banget. Lompatnya nggak jauh-jauh banget betul. Jadi memang lebih baik memang dipakai sprint atau dipakai flicker sih. Betul, daripada dipakai punish sekarang untuk. Tapi ada Superman ternyata yang akan coba untuk menjaga komposisi dari tim Dewa. Oke, ini akan menjadi menarik banget harusnya. Karena 1 pick terakhirnya akan menentukan banyak hal untuk komposisinya. Tapi jujur, kalau dari komposisi menurut gua Arc 18 jauh lebih menyeramkan ketimbang tim dari Dewa. Selepas dari Zata ya. Betul. Selepas dari Zata ya. Betul. Karena udah ada Max juga di shadow oleh Hound ya kan. Kalau Ayam memang belum boleh dipakai juga. Tapi kalau misalnya ini keluar Max, berarti ini akan jadi satu bahaya juga buat Superman gini. Superman counter Elsu, tapi Max counter Superman. Iya. Gitu. Jadi dipaket. Jadi ini akan merepotkan sebenarnya buat tim Dewa. Tapi sekarang kita lihat lagi masih belum pasti juga pilihannya dari Hound. Masih belum tentu ada lock 1 hero yang menjadi pick-pickan mereka. Lydia Malok, oke, Elsu Malok masih bisa juga Malok untuk menahan damage, tapi ternyata enggak. Ditaruh Yenanya Mamba keluar lagi untuk hari ini. Dan kita lihat inilah final line up-nya. Tapi jujur ya, gue ngeliat tim dari Arc 18 ini mereka komposisinya berantem. Bener-bener berantem. Maksudnya kalau misalkan dari tim Dewa mereka masih ada yang bisa nahan badan. Maksudnya walaupun dia bukan tank tapi dia bisa badanin. Superman masih bisa badanin. Terus kayak mode 44E pakai Richter bisa ngelik. Tapi kalau tim dari Archangel ini tipikal yang harus maju berantem aja udah. Iya, maju berantem, Diananya pick off. Diananya ngeflank kalau dari samping kalau kayak gitu. But gue lihat kedua tim ini punya kekuatannya masing-masing sih ya. Kalau misalnya flankernya jadinya Yena, berarti yang kebalik adalah Dewa. Tapi kalau flankernya Superman yang kebalik sekali lagi Arc 18. Betul. Karena memang dari kemarin presence Superman ini benar-benar sangat berarti banget ya buat tim yang pakai dia. Karena dari kemarin-kemarin tuh gue lihat kalau misalnya Superman-nya tidak memberikan presence untuk timnya itu bakal bound to lose banget. Karena memang speeding bulletnya tuh penting banget sekarang, itu sangat-sangat esensial karena sekarang kan memang metanya kan lagi war-nya kan bareng gitu kan, ngejeprak kan warnya tuh kayak ya udah lu 4 lawan 4, 5 lawan 5 bareng. Nah Superman ini gunanya buat apa ya, buat setidaknya ngemisahin atau bahkan ngedorong mereka jadi satu biar langsung dikelepek-kelepek sama damage area gitu loh dari timnya. Dari DPS areanya. Tapi tentunya kita sudah masuk ke gamenya kali ini di match ketiga. Game pertama kali di day ketiga antara Dewa Esports lawan Archangel 18. Dan here we go, kita di arah mid lane seorang Shinpo akan berhadapan dengan seorang Fadel juga di backup oleh seorang Decoy dan 44 yang berada di arah mid lane terlebih dahulu. Betul sekali. Lighting blendingnya tentunya akan coba bermain cukup agresif seorang Fadel. Apa kira-kira kutukan gua kali ini akan dipatahkan oleh seorang Fadel? Karena tadi Senko pun gue pikir bisa mematahkan kutukan, tapi ternyata tidak ya. Nah, makanya siapa tahu hari ini Fadel bisa mematahkan kutukan Aldo ya kan? Yes. Ini sekarang jadi kutukan Aldo ya, di Aldo Curse pokoknya. Gak tahu kenapa jadi kutukan gua coba ya. Kenapa begitu? Kemarin ada yang ngebahas soalnya, ini kalau main Zata jangan pas ada Aldo katanya gitu. Makanya jadinya agak-agak berbahaya sih. Tapi kita lihat juga ini Wanzi dan juga Nex sudah ada berjalan-jalan di arah atas aja. Snipe yang keluar tapi belum bisa kenain siapa-siapa. Sekarang Spirit Sentinel udah keluar di menit 1:20 dan 4 orang dari arah Ark sudah mulai berjalan-jalan melihat tapi Flying Spear-nya kena ke arah Hound, masih coba maju mundur walaupun ada Sentinel di sana. Ya kan Sentinelnya ini Elsu maksudnya ya. Itu skill 1 namanya Sentinel Elsu untuk bisa mencari-cari posisi. Tapi juga sepertinya nggak berani ngapa-ngapain. Malah Ace-nya maju. Juga terlepas dari skill dari satu orang di sana. Coba dilakukan fight terlebih dahulu pakai seorang Aoi coba menabrak.
Dan 44 Aim tampaknya harus berjaga jaraknya kembali. Fadel terlalu dalam. Ultimate dibuka berhasil mendapatkan first blood di sana atas seorang Liliana. Yap, rupanya kali ini kayaknya di early game Zatanya tidak terkena kutukannya Aldo. Enggak, tadi juga sama. Saya kok juga dapat Oh first iya blood. benar juga. Tadi bahkan dia dapat 3 kill ya. di Betul awal. sekali. Itu Oke, dia. Karena tuh oke. nggak boleh terlalu senang di awal. Karena Betul. result akhirnya yang menentukan. Oke, siap. Dan sekarang Dark Slayer dapatkan nama tim Dewa United Esports Trading, tapi trading. 18 trading aja. Langsung dapetin Holy Dragon-nya di menit kedua, nggak pakai Yes, lama. masih Dan Abyssal Dragon dan juga Dark Slayer juga. Jadi Betul. masih oke lah. Lu dapat atas, gue dapat bawah. Yap. Dan maksudnya nggak beda-beda jauh juga untuk early game ya. Bahkan nanti yang udah mulai berasa ketika udah jadi Holy Dragon kan. Sama Betul berubah jadi sekali. Infinite Slayer. Infinite Slayer betul. Ya, jadi itu yang mungkin baru mulai berasa. Karena masih early game juga. Tapi ternyata pakai Fadel begitu agresif. Zatanya, ini Zata terbang harusnya bukan Zata terbang, yes. Zata terbang tidak puyuh hari ini, masih Iya. oke-oke aja. Dan kayaknya sekarang kita juga lihat dari Dewa udah mulai mencari-cari arah ya kan. Udah mencari-cari juga info di mana Hound berada gitu. Iya. Oke, kita lihat tampaknya Shinpo mulai kelihatan juga tampaknya seorang Sage Golem akan coba diambil oleh X-Charity kali ini dengan seorang Chi. Gue baru sadar ternyata Chi yang jungle ya. Oke, tampaknya di sini ke arah bawah Magna Frost bakal ditungguin aja, bakal coba di fight oleh pemain dari tim Mamba. Mamba terlalu dalam. Oh. Coba dilawan dorongan samping Mamba. Masih bisa That's it. selamat. Itu kalau misalnya kena 2 dari range range crit mati Iya, sih. mati sih. Makanya untung banget dan perhitungan damage-nya sekali lagi Mamba Makesi 2 Dark Slayer laner yang bisa sangat-sangat gak boleh diremehin, tapi ternyata Hound cukup overextend di sana. Ada Axioreta dan juga Fadel yang bisa langsung memusnahkan siapa tadi? Tadi Aoi. Aoi ya? Aoi yang langsung tadi memusnahkan penculik. Hound dengan cukup mudah loh malah. Yes, tapi tentunya kalau kita lihat di mana dengan 2-0 Dewa United tampaknya akan coba untuk bisa melakukan sedikit perlawanan di arah sebelum kedua orang di mana tampaknya seorang Senti menang dan seorang Kisi bakal on the way juga bisa membantu, tapi tampaknya nggak bisa dan spinning bullets ya. Gak dapat siapa-siapa, tapi Shinpo sudah menunggu. Fadel sudah on the way juga bakal coba diganggu, tampaknya dari sini buffnya berhasil dicuri oleh seorang Fadel di sana dan juga seorang Axiority. Axiority, Dragon's Bane-nya benar-benar strategis banget, langsung ngedorong 2 orang, di mana dengan 2 orang ketika lagi ke stun, dia tetap bisa regen lagi karena pasifnya kan selalu merigen HP-nya Chi kan. Jadi di situ benar-benar jadi perhitungan skill dan damage yang cukup strategis dari Axiority. Permainan yang cantik juga, ada Casey follow up tadi. Dan bisa dapetin buff biru di menit-menit early ini bagus banget. Dan sekarang udah ada spinning bullet juga dari Casey yang mencoba buat mengeksekusi Mamba. Masih ada Axiority dan Dragon's Bane-nya langsung mengeksekusi Mamba dengan begitu saja di sana. Yes, tentunya gue berharap sekali kayaknya Fadel bisa mematahkan sedikit kutukan tentunya kali ini, dimana di arah top lane tim dari Ark pun akan coba fokus untuk bisa memenangkan wave-nya terlebih dahulu. Tapi di arah bawah Dewa, Axiority juga Fadel yang sudah akan coba nge-prox dulu ke arah creep-nya yang bakal coba dipotong jalan terlebih dahulu. Tapi arah mid lane-nya kembali akan coba untuk bisa diamankan dulu. Yes, Casey juga lewat clearing wave begitu cepat. Yap, gue masih belum melihat perjalanan Decoy dan Shinpo yang agak-agak membantu Wanzi. Dan di sini yang tadi gue bilang, ketika Wanzi dilepas, kenapa dia bisa nggak gede? Ya karena begini mainnya gitu loh. Mainnya Arkenya 18 sih lebih ke arah pressing lane yang tiga-tiganya harus benar-benar di press banget. Dan ini adalah ciri khas menurut gue dari Arkenya 18. Cuman dengan kayak gini Dewa United malah bisa ngakalin permainannya dengan beratin satu lane aja gitu loh. Dan ini yang harusnya akan menjadi satu PR untuk Ranger 18, di mana mereka juga harus belajar nih untuk ngakalin rotasinya dari Dewa United. Oke, tapi kalau tanpa kita sadari tampaknya Aoi berhasil mendapatkan 2 Abyssal Dragon secara tanpa disadari juga. Dan ternyata ada Dark Slayer aja di arah atas yang tentunya harus bakal dikontes oleh kedua belah tim. Yes, Aoi harus mengetahui ada Charity di sana, langsung di ultimate aja. Masih ada Mamba juga follow up. Audi Will sudah dibawa oleh seorang Casey kali ini. Oke, coba tuh di fight aja di mana 3 lawan 1 kali ini tampaknya bakal akan dicuri oleh seorang Axiority. Coba dikejar seorang Casey dalam masalah. Masih ada cleanse yang bisa digunakan Purify yang bisa digunakan untuk kabur tentunya. Dan clearing wave dari Wanzi. Kita lihat coba masih ada ultimate yang bakal dibuka dari seorang Tachi. Tampaknya Diko dalam masalah masih ada tampaknya. Nggak bisa bertahan. Tampaknya berhasil terculik oleh pemain dari Dewa United Esports. Sangat-sangat menyeramkan ya. Dewa hari ini mainnya bener-bener no excuse, harus rapi banget. Karena udah tahu pressure laningnya dari Arkenya 18 begitu kuat. Mereka bener-bener ngakalin cara pressure laning yang lain dengan memakai Hirochi. Menurut gue Hirochi ini adalah
apa ya, bukan hero yang sering di-pick gitu loh untuk jungler. Tapi dengan kayak gini dia bisa benar-benar matahin Awi dan juga Yena di saat yang bersamaan. Karena sekali lagi ada regen-nya juga, ada Dragon's Bane yang bisa ngedorong banyak banget orang di area tertentu dari Axioreti. Dan menurut gua Axioreti is doing a very great job hari ini sih. Iya, tapi kita lihat juga coba di arah mid lane masih akan coba tuh di defend terlebih Axioreti-nya. Ya, lempaknya masih coba untuk bisa clearing wave dengan adanya seorang Chi di sana. Ya, bakal hati-hati. Yap, sekali. berjalan-jalan dulu pelan-pelan aja dan sekarang mestinya udah ada arahan ke arah Dark Slayer ya. Tapi Dewa Fadel sepertinya agak tertangkap di sini, udah ngeluarin juga SM-nya yang stage 1 cuma untuk pulang aja, berjalan lebih cepat. Betul sekali, dan Dark Slayer udah didapatkan sama tim Dewa United Sport. Tapi Casey yang mencoba buat dorong-dorong Deco ini. Pertukaran aja. Jadi tim Dewa dapat 2 Dark Slayer dan tim Dark Angel dapetin 2 Abyssal Dragon. Tapi tampaknya 44 bakal coba untuk didorong begitu aja. Kita sini nampaknya di arah samping masih ada Hon coba untuk muter kali ini di arah mid lane yang masih bisa ditahan tentunya. Dan di arah Brooklyn bakal coba di bakal coba untuk masuk juga. Masih ada Flying Sparrow yang bakal digunakan. Tapi Mamba dalam masih coba untuk mundur, masih bisa digunakan. Tapi Decoy bakal hilang pertama. Dan juga seorang Shinpu. Dorong-dorong. Dorong. Masih Mark the Frost. Ditungguin. Dan masih bisa unpredictable. Tapi nggak semudah itu. Dan tampaknya harus tumbang di sana. Snipe-nya nggak bisa. Casey masih coba iseng aja. Sekali coba di-commit mendapatkan 1. At least trading 1 tukar 1. 1Z terculik di top lane juga. Axioreti masih bisa mundur di sana. Yes, 1 tukar 3, gak worth it banget Arcade 18 yang biasanya menekan-nekan musuhnya. Sekarang malah permainannya jauh tertekan sama Dewa United Ya, Esports. Dewa bermain dengan bisa dibilang no mistakes. No mistakes. Bener-bener zero mistakes. Betul. Rapi banget dari semua shot callingnya. Bahkan untuk rotasinya pun mereka udah perhitungan. Kayak oke, ini gue masih bisa tukar 1 kok. Gak apa-apa tukar 1 kayak gitu. Yap. Oke, kita tunggunya di mana Holy Dragon akan coba untuk ditinggalkan F44F dalam masalah. Tampaknya hari ini coba untuk mundur kali ini masih ada Flying Spear digunakan, tapi tampaknya seorang 44F bakal tumbang. Masih ada seorang Ciba juga depan Axioreti-nya fokus salah satu pemain, tapi tampaknya 2 orang akan terjepit mana masih ada ultimate dari seorang Decoy, tapi bakal coba di-kiting oleh seorang Snip. 1 hit lagi, tampaknya masih bisa mundur dengan selamat di sana. Yes, regen sekali lagi, explosive shieldnya Tachi bener-bener sinergi sama semua skillnya. Jadi itu yang menyelamatkan Decoy di saat-saat tergentingnya masih bisa selamat. Dan sekarang pressure-nya kembali lagi ke Dewa United Esports. 7-2 perbedaannya, sebenarnya goldnya juga nggak terlalu banyak, objektifnya juga sebenarnya nggak sebanyak itu perbedaannya. Tapi dari pressure-nya ini loh, seorang Superman ini yang memberikan satu mimpi buruk menurut gue sih buat tim Arcex. Jadi Arcex tuh nggak bisa overextend karena ada Casey di sini. Ketika kalau misalnya Casey-nya masuk ke flank, Arc-nya overextend, nggak bakal bisa kemana-mana lagi Arcex-nya. Jadi mereka jaga-jaga jarak. Tapi malah ketika jaga-jaga jarak itu yang di-abuse sama Dewa United Esports dengan langsung masuk ke jungle-nya dia, langsung proxy, cari-cari objektif atau mistake di tengah-tengah jungle-nya dia. Seperti sekarang choke-point-nya kayak gini. Iya, tapi ini seorang Decoy bakal coba untuk maju ke depan juga. Axioreti masih coba untuk bisa maju, tapi Hona coba untuk ultimate itu tampaknya seorang Fadel terculik di sana. 2 orang bakal dihadapi 3 orang. Masih ada Flying Spear, tapi mereka siapa-siapa. 3 orang bakal hilang tentunya ditukar dengan 0, tapi di mid lane dengan adanya wave harusnya bisa sedikit aja mendapatkan at least setengah darah dari towernya. Tentunya mana akan coba di-clearing begitu aja. Dan Casey masih bisa clearing wave dengan 1 kali hembusan nafas. Yes, kekuatan Anim no Chikara harus memang bersama-sama. Arc 18 benar-benar harus jalan bareng untuk bisa memenangkan matchnya. Dan betul banget tadi sepertinya Casey agak telat untuk follow up. Jadi makanya 3 player dari Dewa United Esports bisa langsung terbungkam begitu saja oleh Arcex. Dan sekarang goldnya udah mulai balik. Walaupun towernya juga masih belum, tapi ini adalah Dark Slayer yang udah Infinite Slayer. Jadi sekarang tim Arcex bisa ngelepas Infinite Slayer-nya di lane manapun yang mereka mau, dan mereka bisa pakai itu untuk advantage mereka. Mereka mau pressing di mana, ini udah enak banget. Tapi masih ini sih ya, Dewa cuma harus riset aja dulu dan sekali lagi harus mulai lagi cari info. Tapi ini adalah sebenarnya menurut gue titik-titik yang berbahaya, dimana sekarang Casey-nya udah kelihatan di atas. Berarti ada kemungkinan kalau misalnya Arcex bakal nabrak Dewa United Esports lagi, tapi sepertinya enggak, masih mencoba buat jalan-jalan aja dulu. Kayaknya lihat kondisi dulu ya kalau kayak gini. Iya, tapi kita lihat juga di sini masih akan coba Dewa akan coba untuk menekan kembali gameplay dari Arc tentunya. Yang bakal coba dipaksa terlebih dahulu, tampaknya seorang Decoy bakal coba tertangkap terlebih dahulu. Kita lihat di sini bakal berhati-hati. Dan kali Decoy masih bisa menahan Axioreti dalam masalah tentunya. Masih akan ada ultimate yang dibuka juga, maju ke depan juga mengejar 1 orang. Hound di sana fokus ke arah 1 pemain, masih ada Mark the Frost digunakan. Tapi tampaknya di sana
44M tumbang dan Fadal juga dalam masalah. Tapi Enix juga bakal hilang di sana terculik. Dan tampaknya tim dari Archangel berhasil memanfaatkan momennya. Dimana Xeriti juga dipaksa untuk jalan kaki pulangnya. Bakal ditabrak tentunya ke arah mid lane-nya. 30 detik waktu yang dibutuhkan. Dan pemain Ark bisa komitmen menuju ke arah base yang terbuka kali ini. Archangel apakah bisa menutup game yang dengan adanya naga ini bawah. Exit coba untuk menahan. Tapi terlalu banyak damage coba untuk ditahan. Tinggal dimana tampaknya sedikit lagi core yang terbuka. Dan tentunya Archangel 1-0. Wow, disiplin playnya cakep banget Archangel. Dewa United pressure-nya gede banget loh di early loh. Tapi itu disiplin playnya. Dan juga sekali lagi, kalau Archangel 18 bersatu itu langsung acak-acak. Dan itu betul, 3 lawan 5 momen acak-acak tadi itu langsung membalikan keadaan Archangel. Dapetin Infinite Slayer, gak perlu yang lain-lain lagi nih Aldo. Langsung hilang dan kutukanmu kembali aktif ya Aldo ya. Pusing. Pusing. Udah. 子供たちに捧げるもっと歌い続けるいつまでも変わりなくここで歌ういつもそばにいるメロディーこのメロディーをみんなの心にいっぱい満たしてあげる